selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas 5 tokoh cendekiawan yang memberikan pengaruh baru peradaban Islam menjadi Islam yang kontemporer, yang lebih maju, menjadi Islam yang kekinian lah intinya. Kemudian di sini saya punya undian. Kira-kira tokoh siapa dulu ya yang akan kita bahas? Kita kocok. Cepat. Wow, Mustafa Kemal ternyata dapatnya. Oke, marilah kita bahas ya. Yang pertama Mustafa Kemal Atatürk. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit tentang siapa sih Mustafa Kemal itu. Nah, dia adalah tokoh pembaharu Islam yang hidup pada abad 19. Nah, pada saat itu peradaban di negara barat itu lebih maju daripada peradaban Islam. Maka dari itu Mustafa Kemal ini bertujuan untuk menduplikasi budaya Islam berkaitan dengan budaya barat supaya negara Islam itu supaya peradaban Islam itu tidak kalah maju, tidak kalah saing dari budaya barat. Kemudian beliau mengungkapkan sebuah ide, yaitu westernisasi dan sekularisme. Sebelumnya kalian pasti pernah mendengarkan apa westernisasi itu? Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan nama westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Ada yang tahu? Westernisasi adalah sebuah pola yang meniru kebudayaan barat, baik dari berpakaian, gaya bahasa, apapun itu, semua yang dilakukan budaya barat itu ditiru oleh negara kita. Itu dinamakan westernisasi. Nah, itu juga baik untuk peradaban kemajuan Islam, tapi juga semuanya itu pasti ada dampak negatif dan positifnya. Misalnya dampak negatifnya, kita tidak bisa, kita lebih mengesampingkan kebudayaan kita. Misalnya dari berpakaian, orang barat itu seperti ini. Nah, orang Indonesia mencontoh berpakaian budaya barat seperti ini. Tetapi pada masa Mustafa Kemal ini bukan hanya meniru cara berpakaian saja, tapi juga sesuatu yang mencakup kinerja atau sesuatu yang bisa orang Islam gunakan untuk kemajuan peradaban Islam tersebut, seperti itu. Kemudian untuk memajukan peradaban Islam, Mustafa Kemal juga menemukan ide untuk seseorang di peradaban Islam dahulu itu melakukan sekularisme, yaitu pemisahan antara kenegaraan dengan keagamaan. Misalkan cara berpakaian orang-orang Islam itu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hanya digunakan ketika tugas keagamaan saja. Nah, hal itu tentunya membuat semua kaum di Turki itu jadi lebih luas gitu lah. Nggak jadi menyendiri. Misalkan agama ini, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu itu dulunya itu tergolong-golong, mengelompokkan dirinya. Dengan adanya ide dari Mustafa Kemal ini, semua agama bisa menjadi satu dan menjadi mendobrak peradaban Islam dahulu itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Berikut contoh-contoh westernisasi yang telah dikemukakan oleh Mustafa Kemal. Yang pertama, menghapus sekolah keagamaan dengan mengganti universitas. Nah, dengan dibentuknya seperti itu, bisa menjadi seluruh kalangan, bukan hanya dari kalangan muslim saja, itu bisa masuk ke universitas, jadi jangkauannya itu menjadi luas, seperti itu. Kemudian yang kedua, pelarangan memakai busana keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali busana keagamaan tersebut digunakan untuk acara keagamaan saja atau ada tugas agama, seperti itu. Hal itu ditujukan Mustafa Kemal beranggapan bahwa agama itu hubungan antara dirinya dengan Tuhan, dan itu bersifat privat atau pribadi. Jadi tidak usah menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengkhususkan dirinya menjadi kelompok agama tertentu.
Selanjutnya, ide yang dikemukakan Mustafa Kemal yaitu mengharuskan memakai topi dan memakai dasi seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, misalkan pegawai kantor, misalkan seseorang yang mengajar, seperti itu. Nah, hal itu ditujukan untuk menjadi role model manusia peradaban dahulu, supaya mereka bisa mencontoh kedisiplinan dari budaya barat, bisa mencontoh ketekunan, bisa mencontoh kinerja yang baik dari budaya barat, seperti itu. Kemudian mengganti hari cuti di hari Jumat menjadi hari Minggu. Kenapa begitu? Karena hari Jumat identik hari cuti umat beragama Islam. Nah, dengan digantinya hari cuti di hari Minggu, cuti itu bisa dilakukan oleh semua kalangan, oleh semua agama. Nah, dengan hal tersebut kaum beragama pada zaman dahulu itu menjadi bersatu dan tidak merasa dirinya terasingkan lagi. Kemudian pelepasan agama Islam sebagai agama resmi. Jadi Mustafa Kemal mengemukakan yang resmi itu bukan hanya agama Islam saja, melainkan bisa agama yang lain. Nah, dengan adanya seperti itu, umat beragama lain tidak merasa tersisih dan bisa saling bersatu, saling bertukar ide, gagasan untuk memajukan kesejahteraan pada peradaban zaman dahulu. Dan yang terakhir, penggantian abjad Arab menjadi abjad Latin. Karena apa? Karena zaman dahulu itu referensi buku, ilmu pengetahuan itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, orang dahulu itu tidak terlalu mengerti dengan bahasa Arab. Maka dari itu diganti dengan bahasa Latin supaya memudahkan mereka untuk menggali ilmu-ilmu lebih dalam lagi, dan supaya mendobrak pada peradaban Islam zaman dahulu itu juga bisa maju, tidak kalah dengan budaya barat yang juga menggunakan bahasa Latin. Oke, itu pembahasan singkat tentang tokoh Mustafa Kemal. Baik, selanjutnya kita kocok lagi, kita mendapat siapa ya? Wow, ternyata kita mendapat Ibnu Taimiyah. Baik, oke, kita bahas lagi siapa sih dia dan apa yang ia lakukan supaya memajukan peradaban Islam pada zaman dahulu. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit biografi tentang Ibnu Taimiyah. Nah, beliau ini seorang cendekiawan muslim, seorang ilmuwan, seorang ahli di bidang keagamaan pada abad 12 dan 13. Pada masa beliau ini, dulu umat muslim itu sering mengalami kejemukan berpikir. Nah, mereka berpikir hanya tentang sumber-sumber hukum Islam itu hanya akidah, syariat, dan akhlak. Nah, umat Islam terdahulu itu lebih mengkaji bagaimana pemikiran-pemikiran ulama tanpa menggali lebih dalam rujukannya, dari mana sumbernya seperti itu. Jadi, ya umat Islam terdahulu itu menerima jadi aja. Misalkan hukum ini seperti ini, dia mengikuti. Hukum ini seperti ini, dia mengikuti tanpa mengetahui lebih dalam lagi dari mana sumber pemikiran atau hukum Islam tersebut. Nah, Ibnu Taimiyah ini mengharuskan manusia di peradaban Islam dahulu itu lebih memahami tulisan-tulisan Arab dan kaidah-kaidah Arab seperti ilmu nahwu, shoroh, dan lain-lain, supaya orang-orang terdahulu itu tidak hanya mengkaji, tidak hanya mengetahui materi, tapi juga tahu asal muala tulisan Arab itu bagaimana, rujukannya dari siapa, seperti itu. Nah, beliau itu berpikir bahwa sesuatu hukum itu harus juga bersumber dari dalil nakli dan akli, yang mana Al-Quran dan hadis tidak boleh dikesampingkan. Itu meskipun ada pendapat ulama seperti ini, tapi rujukannya harus tetap mengacu pada dalil Al-Quran maupun hadis. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ini, pendidikan Islam tidak hanya dari segi kognitif saja, tapi juga harus bisa mengkaitkan dalil-dalil dari ulama itu bisa nyambung dengan Al-Quran dan hadis, supaya sumber hukum yang utama dari Al-Quran dan hadis itu tetap bisa terpakai dan bisa
berkesinambungan di era yang lebih maju. Nah, pendidikan Islam itu harus dimaknai menyeluruh supaya bisa menyambungkan potensi manusia sebagai fitrah dan bisa menjadi insan kamil yang sempurna. Dengan adanya pengkaitan dalil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, itu bisa menjadi sumber hukum yang kuat yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menjadi insan kamil yang sempurna. Nah, dengan demikian pendidikan Qur'ani ini tidak hanya menggunakan dalil-dalil para ulama, tapi juga menggunakan dalil Al-Quran dan hadis yang bisa menyambungkan, yang bisa memiliki keterkaitan supaya menjadi sumber hukum yang kuat, dan bisa menjadi pokok ajaran yang bisa kita ugemi sampai pada zaman sekarang ini. Oke, selanjutnya kita kocok lagi. Kita mendapat ilmuwan siapa ya kira-kira? Ini dia. Wow, kita mendapat Fazlur Rahman. Gak kelihatan ya? Oke, baik. Di sini seperti biasa ya, saya akan memaparkan sedikit biografi tentang Fazlur Rahman ini. Beliau merupakan tokoh seorang pembaharu muslim yang hidup pada abad ke-19. Lahir pada tahun 1919 dan meninggal wafat pada abad 1988. Pada saat itu dunia Islam marak terjadi tren negatif. Nah, pada saat itu juga umat Islam mulai menutup diri dari keilmuan yang bersifat dinamis. Nah, karenanya banyak terjadi fatwa-fatwa yang menutup pintu ijtihad. Nah, inilah yang menjadi tokoh Fazlur Rahman itu berpikiran bagaimana supaya ijtihad ini tetap berkembang sesuai perkembangan zaman dan juga bisa mengkaitkan dari dalil Al-Quran dan hadis supaya orang-orang terdahulu ilmunya tetap bisa digunakan, tidak hanya mengikuti pendapat ulama saja. Beliau melihat keilmuan Islam itu bersifat dinamis dan akan terus berubah. Nah, maka dari itu beliau beranggapan bahwa ijtihad ini harus terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Tidak hanya dilihat dari sumber hukum Al-Quran maupun hadis, juga dikaji dari pendapat para ulama yang kemudian dikaitkan menjadi satu, menjadi sumber hukum yang kuat. Nah, beliau ini memiliki teori yang dinamakan double move, yang mana teori ini melihat masa lampau dulu, melihat masa lalu dulu, kemudian melihat sesuatu yang ada di masa depan. Misalkan ada persoalan pada zaman dahulu, kemudian Fazlur Rahman ini menggunakan teorinya yang disebut dengan double move tadi. Yang pertama melihat keadaan masa lampau dan selanjutnya menggabungkan masalah tersebut dengan masa kini supaya bisa menjadi sumber yang bisa dikaitkan dengan peradaban yang maju. Misalkan ada persoalan, nah dikaji lagi oleh orang-orang terdahulu itu menggunakan sumber hukum yang kuat, yaitu yang pertama Al-Quran dan hadis. Ketika sudah dikaitkan dan berkesinambungan mendapatkan jawabannya, kemudian pemikiran ulama itu dikaitkan menjadi satu dan disambungkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, dengan demikian sesuatu yang menjadi pembaharuan ijtihad atau pemikiran ulama itu juga bisa berkesinambungan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Tidak mengesampingkan dalil Al-Quran dan hadis, tetapi malah bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi keterkaitan sumber hukum yang kuat, seperti itu. Kita sudah membahas 3 tokoh ilmuwan Islam peradaban zaman dahulu. Ada 2 lagi, yaitu Muhammad Abduh dan Imam Al-Ghazali. Sepertinya kalian tidak asing lagi kan dengan nama-nama itu. Oke, kita kocok dulu, kita mendapatkan siapa? Oh,
ternyata kita mendapatkan Imam Al-Ghazali, teman-teman. Oke, baik, mari kita bahas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan nama beliau. Materi yang kita kaji kali ini yaitu sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Tentunya kalian juga tidak asing lagi dengan kata insan kamil. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan dengan sebutan insan kamil. Nah, insan kamil ini diartikan sebagai manusia yang sempurna. Bagaimana dia bisa menyelaraskan hubungan dia dengan manusia dan hubungan dia dengan konsep ketuhanan. Di sini saya akan memaparkan sedikit biografi tentang siapa sih Imam Al-Ghazali. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan, seorang filsuf, seorang ahli tasawuf yang hidup pada abad ke-19 pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Beliau dahulu adalah seseorang yang tekun, yang mau belajar tentang segala ilmu-ilmu pengetahuan dari bidang apapun, sehingga dia menjadi tokoh ilmuwan yang handal dan juga terkenal pada kajian pembelajaran kita pada era zaman sekarang ini. Nah, filsafat jika tidak dilandasi dengan ilmu agama yang benar, maka bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam lembah kemusyrikan. Nah, Imam Al-Ghazali ini berpikir bahwa Imam Al-Ghazali berpikir bagaimana sih menjadi sosok insan kamil dari segi penggabungan antara pemikiran filsafat dan juga agama. Nah, beliau menciptakan kitab yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini yang diciptakan oleh Imam Al-Ghazali berisi tentang prinsip keislaman untuk mensucikan jiwa manusia. Kitab ini mengkaji tentang banyak sekali, ya, ada akidah, akhlak, dan ilmu-ilmu lainnya. Misalkan nih, orang yang telah mempelajari kitab ini, dia terkena musibah seperti jatuh. Nah, akhlaknya akan berubah menjadi baik. Misalkan sesuatu yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang baik. Misalkan kalimat-kalimat thayyibah atau yang lain. Ada seseorang yang jatuh, dia mengucapkan kalimat thayyibah seperti astagfirullah, innalillahi, seperti itu. Nah, dengan mengkaji kitab ini, manusia bisa menjadi sosok yang memiliki hati yang bersih, berakhlak yang baik, dan bisa mengkontrol dirinya untuk melakukan sesuatu mana yang harus ia lakukan dan mana yang harus ia hindari. Untuk mewujudkan sosok insan kamil, tentunya memerlukan sinergi antara filsafat ilmu dengan agama, supaya nantinya dapat memunculkan seseorang yang memiliki karakter islami atau berbudi pekerti, akhlak yang baik. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Abduh. Gak perlu kita kocok lagi karena ini sudah akhir dari segala akhir, ya. Baik, Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu muslim yang lahir di Mesir, dengan terkenal dengan teori progresivismenya, sehingga dia memberikan peninggalan yang luar biasa. Muhammad Abduh ini dijuluki sebagai pembaharu di bidang ijtihad karena dia memberikan keseimbangan antara yang dipelajari tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu sains atau ilmu alat yang merupakan ilmu keduniaan. Pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh lebih menitik beratkan kepada jiwa dan akal saja. Nah, di sini beliau mengkonsepkan ada empat hal yang ada dan yang harus dipelajari, yaitu akidah Islam, fikih, kemudian sejarah atau peradaban Islam, dan yang terakhir yaitu akhlak. Mas Abduh ini memiliki metode pembaharuan, yaitu metode dialog atau bisa disebut dengan tanya jawab antara pembimbing dan juga peserta didik. Ditujukan untuk peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa
dan bisa mengeksistensi dirinya menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Ahmad Abduh menggolongkan pendidikan Islam menjadi 3 golongan. Yang pertama, tingkat dasar atau jenjang awal, yaitu tenaga kerja yang dilakukan dengan terampil, misalnya seperti petani, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Nah, sesuatu pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang emang basicnya sudah dari situ, dan juga ilmu-ilmunya bisa dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenjang pertengahan, yaitu mencetak tenaga profesional yang digunakan untuk mencetak kemaslahatan umat, misalkan seperti aparat hukum, kepolisian, kedokteran, untuk mengobati masyarakat, seperti itu. Nah, jenjang ini biasanya memperoleh pendidikan yang lebih terkhusus untuk bisa mencapai pekerjaan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi. Nah, pendidikan tingkat tinggi ini akan mencetak tenaga ahli seperti pemimpin, seperti dosen, ulama, dan public figure yang bisa menjadi contoh masyarakat. Biasanya bisa diperoleh dari keturunan dan juga pendidikan tingkat tinggi yang diawali dengan jenjang pertengahan, kemudian dilanjutkan lagi ke memperdalam ilmu-ilmu yang ingin dipelajari sesuai dengan basic kemauan seorang tersebut. Baik, itu tadi pemaparan 5 tokoh ilmuwan peradaban Islam terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya dengan perjalanan beliau. Semoga kita bisa menjadi insan kamil yang sempurna dan bisa merealisasikan peradaban Islam ini menjadi lebih maju lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.